Satu Nasional TV kini hadir menyuguhkan segala berita, di antaranya politik, ekonomi, hukum, megapolitan, pendidikan, kesehatan, daerah, seni budaya, kuliner. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sidang lanjutan kasus dugaan ujaran kebencian dengan terdakwa Edi Mulyadi yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa tanggal 24 Mei tahun 2022 diwarnai kericuhan. Pengacara terdakwa terlibat debat dengan jaksa penuntut umum. Alhasil, Ketua Majelis Hakim berusaha menenangkan pengacara dan jaksa yang tengah berdebat tersebut. Hakim meminta kedua belah pihak untuk menahan diri dan menghormati sidang. Ruang itu pengadilan ini. Kami melalui dia melakukan protes keras atas sikap dan tindakan dari rekan-rekan diri. Yang saya kira karena ini tidak adalah sidang, ini adalah sidang terbuka, sidang umum, dan media ini juga meliput ini. Setelah terdakwa tadi mau ke bawah, mau ke ruang sholat, seperti itu. Ya, dengan sendirinya dengan kemerdekaan pers tidak ada satupun undang-undang yang bisa menghalangi pers untuk meliput acara ini, baik di dalam persidangan ini, ruang sidang ini, maupun di luar persidangan. Tadi terjadi insiden, saya masih di ruang sidang ini. Ya, ada apa teriak-teriak di luar seperti itu? Ya kan? Ternyata terdakwa ini diwawancarai oleh beberapa media. Nah, atas wawancara beberapa media atas terdakwa ini, saya kira itu juga tidak mengurangi waktu yang disiapkan oleh majelis yang kita sudah sepakati jam 1 tadi, dan kami juga baik terdakwa dan kami dengan hukum juga sebelum jam 1 sudah ada di ruang sidang ini. Tapi apa yang kami ingin lakukan untuk protes itu adalah sikap dan tindakan dan ucapan yang menurut saya menjurus intimidasi dan kebencian yang luar biasa. Majelis Hakim yang mulia, mohon maaf, kami tidak sopan kalau saya dicap karena saya sendiri ngomong aja. Jangan diucapkan kata-kata benci kebencian. Kami menetralisirkan seperti mana perintah Pak Majelis agar ini bawa ke sholat. Di saat itu bukan sarana kita untuk berwawancara. Yang terlihat itu yang betul di sana. Saya bilang tidak perlu kita patuhi melaksanakan sholat. Bawa yang tempatnya. Jangan dikeluarkan kalimat kebencian. Pak Majelis. Baik. Oke, sudah. Saya sudah mendapatkan. Saya yang mulia, saya belum menunjuk siapapun. Yang saya ungkapkan itu bukan itu, tapi ada kata-kata kebetulan dari jaksa senior yang sangat saya hormati ini, yang dari jaksa Kejaksaan Agung. Kata-kata saya menurut saya tidak tepat dan tidak pantas untuk diucapkan seorang senior jaksa yang menyatakan seret tarik. Saya tidak bilang itu Majelis. Mengada-ngada ini. Jangan sholat. Sudah. Kalau kalian masih percaya kepada kami di dalam memeriksa perkara ini, tolong hormati. Kami tidak punya kepentingan dengan siapapun. Makanya haknya kami usahakan berimbang. Saudara, nanti kita diputarkan video, akan kami berikan waktu karena jaksa juga di dalam dakwaannya melampirkan berbagai surat seperti itu ya. Jadi begini aja, tolong semua menahan diri dan percayakan kepada kami. Kemudian ketika kami memberikan waktu ya, misalkan untuk sholat, boleh saja misalkan sholat 10 menit selebihnya silakan diatur begitu ya. Tapi tetap kuncinya menahan diri. Tolong menghormati persidangan yang mulia, bukan menghormati kami secara pribadi loh ya. Tolong hormati. Kami juga belum tahu ini apakah terbukti sesuai dakwaan atau tidak. Tidak punya kepentingan. Dan ini tolong dicatat. Semua menahan diri. Tidak usah diteruskan Pak ya. Kami sudah dapat poinnya. Terima kasih yang mulia. Kami sepakat bahwa mari kita ciptakan sidang ini yang jujur dan benar. Ya, semua ya. Berikan contoh bahwa kita senior adalah senior. Ya, semua. Teman-teman jaksa menahan diri ya. Penasihat hukum termasuk peliput ya. Tolong jangan juga mengganggu jalannya persidangan ini. Kami persilahkan
Tapi tolong dengan tata cara yang baik, ya, sopan, sepakatlah pasti. Karena apa? Tujuan kita semua di sini untuk mencari kebenaran. Edi Mulyadi sendiri mengaku kecewa dengan jaksa. Edi menyatakan jaksa menganggap dirinya bukan wartawan karena medianya tidak tercantum di Dewan Pers. Menurut Edi, kalau kategori wartawan bisa dilihat dari organisasi wartawan, seperti PWI, AJI. Edi mengaku anggota PWI. Edi menyatakan bahwa Edi Channel adalah produk jurnalistik. Pengadilan hukum yang sebenarnya. Ini pengadilan politik. Pengadilan politik. Satu. Yang kedua, memangnya kenapa? Kalaupun misalnya Bang Edi Channel itu gerakan politik, masalahnya apa? Apa karena gerakan politik jadi dipidana? Kalau gerakan politik dipidana, silakan GPU sibuk seret PDIP, Golkar, PAN, Nasdem, semuanya. Itu semua gerakan politik. Oke ya? Paham ya? Ngerti ya? Jadi Bang Edi Channel itu adalah produk jurnalistik. Oke? Kalau mau lewat Tadi Pak. Kami yang tidak ingin proyek IKN batal karena mereka lah semua yang diuntungkan dari proyek oligarki. Sebenarnya saya tantang oligarki itu yang diuntungkan dari proyek itu, potensinya diuntungkan, untuk langsung menggugat kami kalau mereka memang tidak diuntungkan dari proyek itu. Silakan Luhut Binsar Panjaitan mengajukan sanggahan kalau dia tidak punya wilayah, tidak punya tanah di IKN, tidak punya hak konsesi di IKN, tidak punya tambang di IKN, tidak punya lobang-lobang batu bara di IKN. Silahkan semua yang disebutkan Reza Herwindo, juga siapapun disebutkan termasuk Hasim Joyo Hadikusumo, silahkan ajukan gugatan kepada KPAU yang menyelenggarakan acara itu kalau memang tidak ada tanah milik Hasim atau konsesi lahan milik Hasim di wilayah IKN. Dan sejatinya hari ini kita saksikan, ini proyek IKN, proyek Amsyong. Softbank sudah mundur yang tadinya komitmen berikan 100 miliar US dollar, dan hari ini Luhut Binsar Panjaitan sedang sibuk mengais-ngais modal mencari utang ke beberapa negara, termasuk kemarin katanya komitmennya ada 20 miliar US dollar dari UEA, tapi itu baru omong-omong. Saya yakin ini akan jadi Amsyong lagi. Yang lebih penting ternyata juga masyarakat IKN menolak. Banyak warga yang hari ini mengajukan gugatan konstitusi di Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang IKN, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 ini, dalam rangka apa? Untuk menunjukkan bahwa mereka juga tidak diuntungkan dengan proyek IKN. Ingat, substansinya adalah kritik rakyat terhadap proyek IKN, bukan masalah jin buang anak. Dan tadi ternyata dalam dakwaan, materi tentang jin buang anak itu tidak pernah juga sedikit sekali, sumir sekali. Ini menunjukkan bahwa ada target politik yang sedang dilakukan oleh rejim terhadap oligarki yang mengendalikan negara ini, dan hanya menggunakan pintu jin buang anak, termasuk pintu ujaran Prabowo macan menjadi kucing. Saya berulang kali mengatakan bahwa Prabowo itu menjadi kucing. Dan kalau Prabowo Subianto tidak terima dengan pernyataan saya, silakan adukan laporan polisi. Tapi itu delik aduan, dan saya yakin Prabowo tidak akan melakukan itu. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari pendapat masyarakat yang memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pandangan-pandangannya di forum-forum publik. Janganlah politisi saja yang bebas berbicara, bahkan bebas menindak rakyat, bahkan bebas mau menaikkan harga-harga. Tetapi rakyat hanya mengajukan kritik saja, dikriminalisasi. Dan ini pesan kepada para pejuang-pejuang yang lain, jangan gentar. 300 dakwaan itu ada pesan bahwa mereka hendak menakut-nakuti kita dengan dakwaan saudara jaksa. 300 lembar dan 900 itu hendak menakut-nakuti kita. Kalau Anda bersuara kritis, maka Anda akan di Bang Edi Mulyadikan. Karena itu pesan yang saya sampaikan kepada rejim dan siapapun, bahwa kita tidak gentar, kita akan siap menjadi martir-martir perjuangan, dan akan lahir banyak Bang Edi yang takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini kita sedang di sidang Pak Edi Mulyadi. Kami menyerukan kepada